Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, shalom. Haleluya. Baik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Terlalu kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa baik dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami membawa hati kami untuk datang menyembah, untuk datang memuji. Ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, karena kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskannya dan tidak pernah mengingatnya kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan biar pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, ini bukan menjadi suatu kebaktian biasa, melainkan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus di siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah ini. Dengan seberapapun kami di tempat ini Tuhan, biar Kau nyatakan nih kemuliaan-Mu di tengah kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang selalu menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Siapkan setiap hatimu, siapkan setiap hatimu untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas, dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita mau katakan dari awal sekali lagi. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu Tuhan, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, semua ku mau selalu bersyukur. Amin.
selalu bersyukur Tuhan. Yang selalu, ku mau selalu bersyukur. Amin. Kau Bapa. Katakan lagi. Ku mau selalu. Amin. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur dengan apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sama-sama sekali lagi kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Aku mau selalu bersyukur Tuhan, karena Kau selalu menopang setiap kehidupan kami. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh yeah, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, kami sembah Kau, kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Oh haleluya, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur karena Kau besar. Haleluya, oh iya, kami tinggikan Kau Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh ya, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur buat segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh iya, aku bersyukur padamu Tuhan Yesus dengan segenap apa yang kami punya. Kami bersyukur atas hari ini, kami bersyukur atas setiap keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur atas setiap pekerjaan kami. Kami bersyukur atas pelayanan kami Bapa. Tidak ada kata lain bagi kami untuk selalu bersyukur,
selalu bersyukur dan selalu bersyukur karena Engkau Allah yang sangat luar biasa baik. Haleluya. Karena Engkau semua jadikan itu baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, ucapkan setiap syukurmu. Ucapkan setiap syukurmu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Oh, oh, oh. Ucapan syukur kami Tuhan pada siang hari ini. Karena Engkau baik, baik dan sangat luar biasa baik Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau hidupku berapa. Katakan lagi, semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan sama-sama, semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, semua. Oh ya, di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami mau jalan sekali lagi dan kami katakan semua baik,
sungguh baik Tuhan Yesus, dan kami sangat bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami memulai ibadah ini Tuhan. Biar sekali lagi Engkau pimpin ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu yang kuat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali lagi kita mengatakan amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau bersyukur pada Tuhan pagi hari ini, karena kita tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Sama-sama kita puji Tuhan. Ya. Sama-sama kita mengatakan apa yang pernah dilihat mata, yang pernah didengar telinga, yang tak pernah diuli dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah diuli di dalam hati, semua amin, bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan lagi sama-sama, yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semuanya jemaat Tuhan katakan, yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mantap. Sekarang kuasanya Allah melakukan segala dulu kuasanya. Sekali lagi sama-sama.
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Baik, hambanya sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan setiap hatimu. Kita mau dengar bersama dengan Tuhan pada hari ini. Buka hati kita lebar-lebar. Karena kami yakin dan percaya bahwa hati ini adalah rumahmu Tuhan. Hati ini adalah menjadi baitmu Tuhan Yesus. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Sekali lagi katakan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati ini rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Kita mau katakan sekali lagi dari awal. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Katakan lagi. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa
lebih sungguh lagi di hati inilah di setiap hati kami Tuhan Yesus. Di hati inilah baitmu, Ya, di mana bukan berada, senantiasa kau pun katakan dengan lembut, di hati ini kami membawa hati kami Tuhan di siang hari ini. Jadikan hati kami sebagai bait-Mu Tuhan. Senantiasa tadi katakan di hati ini namamu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku berada, senantiasa Mari sekali lagi saya undang bagi berdiri dan kita mengatakan di hati ini sekali lagi. Inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun bukan berada, senantiasa kabur. Katakan di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun bukan berada, senantiasa kabur. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun bukan berada, senantiasa kabur. Senantiasa kabur ada, senantiasa kabur ada. Terima kasih Bapa yang besar. Kami membawa hati kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Kami mau dididik, kami mau dibina Bapa, sehingga kami boleh memiliki iman yang bertumbuh di dalam Engkau, lebih lagi dan lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, bersatu hati memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa boleh menyukakan hati-Mu Bapa, dan ibadah ini boleh Engkau kenal. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus.
Terima kasih untuk tim pemuji. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, luar biasa. Akhirnya saya bisa melihat muka-muka yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Dedi dan juga sidang jemaat yang ada yang telah mengundang saya pada kesempatan siang hari ini untuk kita berbagi firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka nggak sayang. Karena saya mau disayang sama saudara-saudara sekalian. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lydia Palit Jofari. Saya sudah menikah. Suami saya hadir bersama-sama dengan saya, Bapak Robert Stephen Palit. Ya, dan kami dikaruniai 3 orang anak, 1 orang putri, 2 orang putra. Dan puji Tuhan, atas kehendak Tuhan kami diizinkan dan dipercayakan untuk mengembalakan satu sidang jemaat di Gereja Bethel Tabernakel Getsemani Reni Jaya Pamulang, Tangerang Selatan. Wah, lengkap ya. Puji nama Tuhan. Demikian perkenalan siang hari ini, dan karena kita satu keluarga, kita harus kenal satu dengan yang lain supaya terjadi keakraban, terjadi kehangatan, terjadi unity, di mana ada kesatuan hati, di situ Tuhan perintahkan berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah siap menerima firman Tuhan? Haleluya. Oke, firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Up and Down, karena sekarang lagi tren baju turun naik ya. Oke, saudara, semua kita pasti pernah mengalami masa surut dan masa pasang atau up and down ya. Nah, masa naik maupun masa turun. Bukan hanya berbicara dari segi perekonomian saja, tetapi juga dari segi kestabilan emosional jiwa kita. Karena itulah realitas dari kehidupannya kita. Nah, terkadang di masa up kita tuh sulit untuk menghandle bagaimana untuk mengatasi rasa sombongnya kita. Di masa up kita seringkali sulit untuk menghandle kebanggaannya kita. Di masa up kita sulit untuk menghandle sukacita kita yang berlebih, gitu ya. Dan waktu kita lagi down atau terpuruk, kita juga nggak mengerti bagaimana sih kita harus mengatasi kekecewaannya kita. Ya, bagaimana sih kita harus mengatasi kekerasan hatinya kita yang ada gitu ketika di masa surut atau down. Nah, di dalam bisnis sekalipun ada masa pasang dan surut, ya. Ada masa up and down. Di dalam kehidupan rumah tangga pun demikian, ada masa up and down. Hubungan suami istri pun demikian, ada masa up and down. Hubungan orang tua dengan anak juga ada masa up and down. Di dalam kerohanian kita pun juga ada masa up and down ya. Dan sekali lagi itulah realitas dari kehidupannya kita. Up and down bisa dialami oleh siapapun. Siapapun kita, oleh semua orang. Tak terkecuali seorang nabi sekalipun. Kalau ditanya kok bisa Nabi mengalami up and down? Yes, Nabi pun bisa mengalami yang namanya up and down ya. Karena Nabi pun manusia. Nah, siang hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat seorang Nabi yang hebat, luar biasa ya. Di sepanjang sejarah bangsa Israel dan tercatat di dalam Alkitab yang mengalami masa up and down. Ya, kita melihat ketika Nabi ini mengalami up and down, kita akan belajar bagaimana Tuhan begitu mengerti kebutuhan saudara dan juga saya, ya, karena Tuhan tahu bahwa setiap kita bisa mengalami yang namanya up and down. Dan ada satu kehormatan yang Tuhan sediakan bagi kita yang seringkali kita nggak pikirkan gitu ya saudara. Oleh sebab itu mari kita lihat kisah dari Nabi ini yang luar biasa, Nabi besar bangsa Israel yang tercatat di dalam Alkitab. Di dalam 1 Raja-Raja 18 dan 19. Saudara nanti bisa baca di rumah ya. Namun saya akan menceritakan kisahnya. Nah, ini tentang kisah Nabi Elia. Ada yang kenal Nabi Elia? Kenal semua?
Atau ada yang baru pertama kali bergereja? Kalau yang baru pertama kali ke gereja, Nabi Elia adalah seorang nabi besar dari bangsa Israel, ya, yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, kisahnya demikian. Nabi Elia itu bertarung dengan 450 orang nabi Baal. 1 lawan 450 nabi Baal. Luar biasa bukan? Luar biasa sekali. 1 lawan 450 orang. Ada yang bisa? Ya, ada di dalam sejarah yang menggantikan Elia 1 lawan 450 orang? Gak ada. Belum pernah ada. Ya, Nabi Elia melawan 450 orang nabi Baal. Ya, tantangannya waktu itu adalah ada korban. Ya, sekarang mau mendekati menjelang kurban ya. Ada kurban, hewan kurban, kemudian ditaruh di dalam mezbah bakaran. Lalu Nabi Elia tantang 450 nabi Baal itu. Hei kalian nabi Baal, kalau kalian memiliki Allah yang hidup, suruh Allah kalian yang hidup itu bakar hewan kurban ini. Mulailah 450 orang itu tertantang dong, terchallenge. Hey, come on, kita ditantang sama satu orang ini loh. Elia katanya, come on, kita buktikan kalau Allah kita ini hidup. Nah, lalu 450 nabi Baal ini mulai memanjatkan doa, wah, gitu ya. Dari pagi sampai tengah siang, apinya nggak turun-turun, ya. Oh, kemudian mereka mulai panik kan, mulai doa lebih kencang lagi. Oh, Baal kirimkan api untuk membakar hewan kurban ini. Wah, enggak datang-datang apinya. Ya, hewan kurbannya masih utuh gitu ya. Tidak terbakar. Lalu Elia ledekin mereka. Mana Allahmu? Katanya Allahmu hidup gitu kan. Mungkin Allahmu lagi tidur ya, belum bangun Allahnya. Mungkin Allahmu lagi Facebookan, lagi ngepet, lagi nge-Twitter, apalagi ya, lagi cek Instagram ya, jadi lupa sama kalian. Ya, terus mulailah 450 nabi Baal ini berdoa lebih kencang lagi, minta diturunkan api oleh Allahnya nabi Baal. Wow, lebih kencang lagi sampai mereka menoreh-norehkan tubuh mereka, ya, ditusuk-tusuk tubuh mereka. Ayo Baal kasih ini turun api katanya gitu. Ya, darah bercucuran kemana-mana. Ya, karena mereka menoreh-noreh tubuh mereka berharap Allahnya Nabi Baal ini menurunkan api. Sampai tengah siang ya, tidak turun juga api. Lalu si Elia bilang ini, nah sekarang giliran aku ya. Ditambahin nih tantangannya, siram tuh sekitar mezbah dengan air. Elia bilang kayak gitu. Kemudian ditingkatin lagi, jangan cuma mezbahnya yang disiram air. Hewan kurbannya juga disiram air. Saudara tahu ya, api dan air itu kan tidak bisa menyatu ya. Jadi ditingkatin level kesulitannya sama Elia. Sekarang giliran aku kata Elia gitu ya. Giliran aku, nih lihat ya 450 nabi Baal bahwa kita akan membuktikan Allahnya siapa yang hidup. Nah, mulailah disiram air di sekeliling mezbah. Kemudian korban bakarannya juga disiram air. Lalu mulailah Elia menyembah Tuhan. Menyembah Allah yang hidup, Allah yang sama, Allah yang kita sembah pada hari ini. Amin. Dan kemudian Elia mulai berdoa. Dia mulai menguatkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Dan luar biasanya, api itu melahap hewan kurban. Ya, hewan kurban persembahan itu. Dahsyat luar biasa Allah kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama yang disembah juga oleh Elia. Amin. Kasih kemuliaan dong untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Lalu 450 nabi Baal itu terbelalak. Kalah mereka.
membuktikan bahwa Allahnya Elia, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Luar biasa. 1 lawan 450 orang, itu dibutuhkan keberanian yang luar biasa juga. Dibutuhkan iman yang luar biasa. Amin. Karena ini bukan tantangan yang main-main. Ini membuktikan Allahnya siapa yang hidup. Allahnya bangsa Israel atau yang lainnya. Ternyata Tuhan Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan kuasanya dari dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Amin. Puji nama Tuhan. Ya saudara, nah setelah Elia menang dari 450 nabi Baal ini, selanjutnya yang terjadi adalah Elia membawa 450 nabi Baal ini kemana? Ke sungai. Ya, 450 nabi Baal ini mau dibaptiskah sama Elia? Enggak, ntar dulu belum. 450 nabi Baal ini harus disembelih. Apa yang saudara bayangkan dengan kata sembelih? 450 orang disembelih sama satu orang. Wow, luar biasa powerful, bukan? Saudara bisa satu orang lawan 450 terus kemudian disembelih, butuh waktu yang sangat lama, bukan? Dan waktu itu enggak ada mesin pemenggal. Satu, hok, enggak ada. Saudara waktu itu disembelih. Apa yang dibayangkan? Kalau saya mengimajinasikannya disembelih kayak nyembelih hewan korban. Ngak, kan? Disembelih saudara. 450 nabi Baal itu disembelih oleh Elia. Luar biasa sekali. Hebat sekali, powerful sekali orang ini. Dengan penuh iman dan pengharapan. Dia minta api sama Tuhan, Tuhan turunkan api. Kemudian dia bawa 450 orang nabi Baal ini ke sungai. Dan kemudian disembelih satu-satu. Powerful sekali. Yang memberikan kekuatan dan kuasa adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan Allah yang kita sembah hingga hari ini. Wow. Luar biasa. Tapi. Dia juga manusia yang punya masa up and down. Ya. Di hari berikutnya setelah mengalahkan 450 nabi Baal, ya. Dan kemudian dia menyembelih nabi Baal itu. Maka Ratu Isabel menyuruh para prajuritnya. Karena Ratu Isabel ini mendengar bahwa Elia membunuh 450 nabinya. Maka Isabel suruh prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Elia. Wah, apa yang terjadi di momen itu saudara? Menghadapi 450 orang nabi Baal, Elia enggak gentar. Menghadapi 450 nabi Baal, Elia itu luar biasa prima. Ya. Dia perform sekali, dia berada di peaknya dia. Penuh dengan powerful. Menghadapi 450 nabi Baal dia enggak takut. Tetapi menghadapi Isabel, seorang perempuan, dia takut saudara. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, rasanya ingin mati dikejar cewek loh. Ya, Elia rasanya ingin mati saudara. Menghadapi 450 orang, dia sendiri dia gagah berani. Menghadapi satu orang perempuan, keesokan harinya dia takut. Bahkan dia bilang apa? Aduh rasanya aku pengen mati. Dikejar cewek saudara. Ya kepengen mati loh. Rasanya kepengen mati. Nah sambil saudara mendengarkan kisahnya yang sudah saya ceritakan, kita juga akan baca cuplikannya supaya saudara bisa nangkap sedikit. Sama-sama kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-22. 1 Raja-Raja
1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-22. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan yes. Yes, haleluya. Kalau yang belum, tunggu dulu gitu ya saudara ya. Saudara ini kalem sekali. Oke, sudah 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-22, 3, 2, 1. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Kita lompat ke ayat yang ke-40. Oke, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Selanjutnya kita lompat ke 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-4 sampai 15. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat, perhatikan, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. 15 yang terakhir, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Amin. Nah saudara, dari dua pasal ini 18 dan 19 kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita enggak sendiri dalam menghadapi up and down. Ternyata Elia pun seorang nabi besar menghadapi yang namanya masa up and down ya. Nah luar biasanya dari kisah tadi ada satu kehormatan yang Tuhan percayakan pada kita yang akan membantu kita melewati masa up dan masa down ya di dalam kehidupan kita, yaitu power of fellowship.
Apa saudara? Power of fellowship. Tadi saya lihat tagnya fellowship of prayer and worship together. Ada kuasa persekutuan. Ada kuasa apa saudara? Ada kuasa di dalam persekutuan. The power of fellowship. Ya. Nah saudara, di dalam kondisi up, di dalam kondisi down, di dalam kondisi pasang maupun di dalam kondisi surut, letih, lesu, berbeban berat, ada dua perjumpaan yang dialami oleh Elia. Yang pertama, dia berjumpa dengan malaikat. Ya, dia berjumpa dengan malaikat yang membangunkan Elia dan memberikan Elia apa? Makanan dan minuman. Kenapa di setiap fellowship pasti ada makan dan minum? Dan budaya itu ada hingga sekarang. Amin. Karena apa? Untuk mempererat satu dengan yang lain. Karena ketika ada kesatuan hati, Tuhan perintahkan apa? Berkat. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Perjumpaan yang pertama, Elia berjumpa dengan malaikat yang membangunkan dia dan memberi dia makan dan minum. Nah saudara, malaikat ini berbicara pentingnya berfellowship. Malaikat berbicara pentingnya berfellowship dengan siapa? Dengan orang-orang seiman atau orang-orang yang segereja. Berkomunitas. Berada di dalam satu komunitas yang hebat. Yang mana di dalam komunitas itu berisi orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya bisa saling care and cure. Supaya apa? Supaya bisa saling share and caring. Supaya apa? Supaya bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Menghibur satu dengan yang lain di masa up maupun di masa down. Mengingatkan satu dengan yang lain baik di masa up maupun di masa down. Karena seringkali ketika kita ada di puncak kejayaan, kita nggak tahu how to handle kesombongan kita. Kita nggak tahu bagaimana cara menghandle kebanggaan kita maupun sukacita kita yang berlebih. Ketika kita berada di dalam satu komunitas yang sehat, yang positif, yang dimana di dalamnya ada orang-orang beriman. Itulah malaikat-malaikat di sekitar kita yang bisa mengingatkan kita. Hei, kamu udah kebablasan loh. Hati-hati loh. Walaupun sedang berada di dalam puncak kejayaan, tetap rendahkan hati loh. Itulah pentingnya komunitas. Malaikat itu berbicara tentang fellowship, tentang komunitas. Malaikat itu berasal dari kata angelo, yang artinya apa? Pembawa berita, pembawa pesan. Siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah saudara dan juga saya. Katakan kepada sebelahnya, kamu malaikatku. Kalau yang suami istri nanti dapat hadiah dari istrinya. Mimi, mami itu malaikat aku. Wah, pulang dari sini dapat hadiah dari istrinya. Amin. Puji nama Tuhan. Katakan kepada sebelahnya, kamu malaikatnya aku. Kamu malaikatnya aku. Kamu malaikatnya aku. Wah, bagus kalau yang ada namanya angel. Oh, my angel. Saudara, jadi malaikat, kita semua ini malaikat, pembawa pesannya Tuhan. Bagaimana orang di luar sana bisa mengenal Tuhan kalau tidak melalui kita? Betul? Berarti kita ini malaikat, pembawa berita, membawa pesannya Tuhan. We are messenger. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Malaikat itu berbicara mengenai komunitas. Di mana
di dalamnya ada orang-orang yang beriman yang bisa saling menopang satu dengan yang lain, baik di kala senang maupun di kala susah. Ketika kita menghadapi kesusahan, ini loh malaikat-malaikat kita yang bisa apa? Mendoakan. Yang bisa apa? Menghibur. Yang bisa apa? Menjadi curahan hati kita. Membantu. Ya kan? Sehingga ketika di masa jaya maupun di masa surut, kita ini enggak sendiri. Kita enggak sendiri. Ketika bahagia, kita bisa bahagia bersama-sama. Ketika kita susah bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tidak sendiri. Lalu yang kedua, Elia berjumpa dengan Tuhan. Elia berjumpa dengan siapa? Tuhan. Nah, orang-orang yang beriman yang ada di dalam komunitas kita, ketika kita sedang jaya, mereka jadi alarm untuk kita. Hei, kamu udah mulai kebablasan loh. Udah mulai riak loh, arogan loh, hati-hati. Ya kan? Tetap andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Tetap terus baca firman Tuhan, tetap terus bergereja walaupun kamu sudah sibuk luar biasa. Tetap berdoa karena Tuhan kunci segala sesuatunya. Karena Tuhan kunci kesuksesan kita. Amin. Ketika kita surut, ada juga yang mengingatkan, kamu tuh gak sendiri. Ada kami. Ya, teman-teman seiman, saudara-saudara seiman. Ada Tuhan melalui Roh Kudusnya yang mendampingi kamu. Kamu gak sendiri. Jangan sulit sendiri. Andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Karena Tuhan yang mampu mengubah air mata menjadi mata air kehidupan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara, ketika Elia berjumpa dengan Tuhan. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Dia bisa jalan 40 hari 40 malam. Wah, jalan. Siapa yang bisa jalan 40 hari 40 malam non-stop? Wah, ini maraton panjang loh saudara. Ya. Luar biasa sekali. Berarti Elia mendapatkan kekuatan yang baru ketika dia encountering God. Amin. Bertemu dengan Tuhan. Dia merasakan kuasa, menikmati kuasa daripada Tuhan. Dia berjumpa langsung dengan Tuhan. Maka dia mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Dia mengalami sesuatu yang dahsyat ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ketika ada di masa jaya, ketika ada di masa surut, andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Amin. Karena ketika di masa jaya, supaya kita tetap ada di tempat itu, kita membutuhkan Tuhan. Untuk apa? Kita membutuhkan Roh Kudusnya untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa hey Lydia, kamu itu jaya karena aku. Karena aku yang memberikan kamu kesehatan sehingga kamu bisa bekerja dan you earn money. Kamu bisa membiayai kehidupanmu, kamu bisa membangun bisnismu dengan lebih luas lagi. Itu karena aku, bukan karena kecakapanmu sendiri. Ya, sehingga apa? Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus berserah sama Tuhan. Amin. Inilah kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga apa? Kita bekerja atau melakukan aktivitas bukan hanya untuk kita. Tetapi kita melakukannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita selalu diingatkan walau kita di masa up maupun kita di masa down, kita tetap ada di dalam komunitas yang sehat, di mana di dalamnya ada orang-orang yang beriman, yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, yang bisa mendoakan satu dengan yang lain, yang bisa menghibur satu dengan yang lain, yang mengingatkan satu dengan yang lain, terutama mengingatkan kita untuk pelayanan kita, tetap ajak ya. Sehingga kita walaupun di masa up, di masa down, kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik.
Kita nyanyi satu lagu pujian, Semua Baik. Karena semua baik ada di tangan Tuhan. Dulu sampai sekarang kuasanya tidak pernah berubah. Dia selalu baik, dia selalu setia untuk saudara dan juga saya. Baik di masa jaya maupun di masa surut. Dia selalu ada mendampingi kita. Melewati setiap belantara kehidupan. Melewati setiap musim di dalam kehidupan kita. Karena dia Allah yang perkasa, dia Allah yang setia. He's powerful champion God. He's El Gibor, Allah yang besar. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Come on church, sing it. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapak. You are my El Gibor. You are my powerful champion God. Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu setia untuk kami. Bahkan ketika Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan seorang penolong bagi setiap kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau menitipkan malaikat-malaikat
saudara-saudara seiman kami untuk ada bersama-sama dengan kami, baik di masa senang maupun di masa susah. Sehingga mereka boleh menjadi alarm bagi kami, menjadi pengingat dikala kami senang maupun susah Bapa, bahwa kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Engkau baik untuk setiap kami. Engkau baik Bapa. Tidak ada kata yang lebih indah selain kami mengucapkan syukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Pastor Dedi di dalam menggembalakan sidang-Mu di tempat ini Bapa. Sehingga Pastor Dedi boleh beserta tim pastoral boleh membawa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kepada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Mereka boleh mendapatkan makanan, nutrisi firman-Mu Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian kami di tempat ini Bapa. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dewasa secara rohani Bapa. Terima kasih Bapa di surga dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami apapun musim kehidupan kami, bahwa kami memiliki Allah yang perkasa, yang sanggup menggendong kami, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya, dari satu kemuliaan sampai pada kemuliaan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya ini berkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi atas nama PD Grace Community, terima kasih sekali lagi untuk Pastor Lydia dan juga Pastor Robert yang sudah ada di hadir di tempat ini, dan juga dengan Pastor David Oping yang sudah ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hati, yang terus mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Puji nama Tuhan. Dan ada sedikit pengumuman saja ya. Jadi kembali lagi PD Grace Community, kita akan adakan terus ada di tempat ini, dan itu kita untuk onsite kita akan setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama dan minggu ketiga untuk sementara seperti itu dulu. Tapi kita nggak tahu untuk nextnya ya. Mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan kita setiap minggu kita akan buka di tempat ini. Haleluya ya. Kemudian untuk minggu kedua dan minggu keempat itu kita akan buy online dan di situ akan melalui YouTube ya, melalui YouTube. Jadi bisa dilihat di channel Grace Community Channel. Itu setiap minggu kedua dan minggu keempat kita melalui online. Jadi on-site-nya kita di minggu pertama dan minggu ketiga. Puji nama Tuhan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin memerlukan untuk dukungan doa untuk apa,
bisa nanti menghubungi Ibu Hedi Mandagi yang ada di depan. Ibu, dadah. Ya, jadi bisa apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara itu bisa langsung menghubungi Ibu Hedi. Jadi beliau nanti akan mengarahkan untuk doanya harus bagaimana. Betul Ibu ya? Puji nama Tuhan. Oke, pengumumannya hanya itu saja. Dan untuk tanggal 16 ada nggak ya? Nggak ada itu ya? Oke, tanggal 16 Juli ya, minggu ketiga itu kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lutan ya, Agus Lutan. Jadi kembali lagi undang teman, keluarga, satu kelurahan atau apa gitu. Puji nama Tuhan untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Kami berterima kasih atas berkat serta penyertaan-Mu mulai dari pagi hingga siang hari ini, di mana saat ini kami masih dapat berkumpul bersama demi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau yang telah memberikan kami kehidupan serta selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini ya Bapa, kami pun berterima kasih karena sudah mendengarkan isi daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Lydia Palit Jafari, dapat menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan Yesus, berkatilah Pastor Lydia Palit Jafari yang telah melayani kami dan telah memberitakan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Berikanlah kesehatan kepada beliau beserta keluarga besarnya, agar senantiasa Pastor dapat terus melayani para jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-Mu yang mengambil bagian, kiranya Engkau memberkati kesehatannya, agar mereka selalu dapat senantiasa untuk melayani Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk persekutuan doa ini ya Bapa. Biarlah persekutuan doa ini dapat turut ditambah-tambahkan untuk jiwa-jiwa baru yang akan dimenangkan ya Bapa, untuk dapat beribadah bersama dengan kami. Tak luput juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Kiranya Engkau pulihkan ya Bapa. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan pun juga Engkau gantikan untuk penghidupan mereka yang layak ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk Bapak-bapak negara, Bapak kepala pemimpin kami semua ya Bapa, mulai dari Bapak Presiden hingga wakilnya, para menteri, wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu ya Bapa. Biar kiranya apapun keputusan yang diambil oleh para pemimpin itu adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa ini semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mau terima berkat dari Allah Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah akan menjadikan engkau Allah yang anak yang luar biasa. Dan juga Dia akan menjemput engkau. Maranatha, Tuhan Yesus kembali datang kedua kalinya. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu tanggal 16 Juli nanti. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.